Pokrowelang ciri-cirinya adalah look 13, sahabat Pusaka Jawa, dan looknya seperti ini ya, seperti ini. Tapi di sininya bulat. Karena saya nggak ada contohnya, mungkin saya nggak bisa mencontohkan. Tapi tadi saya udah contohkan ya. Di metuknya itu, di atas metuk itu bulat, tidak pipih, dan tidak ada sabit atau penjepitnya atau kayak ada seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Mau di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala mara bahaya baik dohir maupun batin, wabil khusus dari wabah penyakit virus corona atau COVID-19. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah dapur tombak yang banyak orang terjadi selisih paham penamaannya ya, karena kan memang banyak sekali orang yang sudah menamakan dapur itu sudah menjadi satu kelaziman atau kelumrahan seperti itu. Kayak contoh yang terjadi adalah keris dapur putut kembar, orang lazim menamakan umyang. Kemudian keris dapur kikik, orang bilang singo barong. Kan seperti itu. Banyak sekali yang terjadi di kita, kayak umpamanya keris kanda basuki, orang bilang sempaner. Padahal antara sempaner dan kanda basuki kan ada perbedaannya. Atau keris tumenggung dibilang keris sempaner atau keris kanda basuki. Padahal kan mereka punya ciri masing-masing, sahabat Pusaka Jawa. Ya, jadi saya kali ini akan membabar satu bilah tombak yang sudah menjadi kelaziman orang. Bicaranya adalah tombak, ketika dengan tombak luk pasti orang bilang bicaranya korowelang ya, sahabat Pusaka Jawa. Padahal tidak semua tombak luk itu korowelang ya. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita lihat di dalam warongko ini ada satu bilah tombak luk 11 milik kolektor Selawi Pak Edi yang sangat bagus, tus tangguh utuh sepuh, dan pamornya mewah, pamor royal tumplek, sahabat Pusaka Jawa. Kalau saya bilang pamor royal karena pamornya full, bagus sekali ya sahabat Pusaka Jawa. Saya makan jeruk dulu biar tidak gampang sakit, karena yang penting mangan turu, mangan turu, mangan turu, imun kuat, bukan makan masker. Oke sahabat Pusaka Jawa, nah kita review. Ini tombaknya. Ini tombak berdapur luk 11 sahabat Pusaka Jawa. Nah saya hitung ya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa ini? Nah, saya hitung dulu. Oke, hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Luk 11. Ya, ini metuknya iras. Ujung bilanya anggabah kopong. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Pamornya pamor lumer, mewah, dan pamor ini adalah pamor pedaringan kebak. Kalau dilihat dari liuk-liuk dan kesan angker wingitnya ya sahabat Pusaka Jawa, coba dilihat. Nah kelihatan kan. Nah ini simetris sekali, looknya simetris sekali.
Indah sekali, kalau dari sini indah sekali sahabat Pusaka Jawa. Ya. Dan di sini ada sapitnya atau penjepitnya ini nih. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Ini metuknya iras. Ini pipih. Ini pipih, tapi di tengahnya ini ada kayak sapit atau penjepit. Ayo pesikapit gitu ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, orang lazim mengatakan ini dapur tombak korowelang atau kalawelang. Nah, ini akan jadi polemik. Sebenarnya dapur tombak korowelang adalah dapur tombak Luk 13, bukan Luk 11. Kemudian dapur tombak korowelang itu tidak memakai sapit. Paham? Tidak memakai sapit seperti ini. Tombak dapur korowelang itu di sininya bulat sahabat Pusaka Jawa. Kalau ini kan pipih. Jadi ini bukan tombak korowelang. Ini Luk 11 dapur tombak citro. Oke, tak tunjukin yang bilahnya pipih ya. Bilahnya bulat. Dapur tombak korowelang looknya seperti ini, tapi dia bulat seperti ini. Kebetulan saya dapur tombak korowelangnya nggak ada. Ya, bulat seperti ini. Kalau ini kan pipih. Dan bulat tidak memakai sapit begini. Terus kemudian looknya seperti ini. Seperti ular. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi banyak terjadi di kita dengan tombak citro seperti ini, mereka bilang adalah tombak korowelang. Yang ini. Tombak korowelang ciri-cirinya adalah Luk 13, sahabat Pusaka Jawa, dan looknya seperti ini ya, seperti ini. Tapi di sininya bulat. Karena saya nggak ada contohnya, mungkin saya nggak bisa mencontohkan. Tapi tadi saya udah contohkan ya. Di metuknya itu, di atas metuk itu bulat, tidak pipih, dan tidak ada sapit atau penjepitnya atau kayak ada seperti itu. Jadi Mas Oh, ini dapur apa? Ini dapur tombak citro Luk 11. Ya, sahabat-sahabat, dengan pamor pedaringan kebak. Nah, kalau dilihat dari garapnya, estimasi dari material ininya, ini kemungkinan Mataram Senopaten. Ya, dari bentuk looknya ya, yang rengkol dan berkesan wingit. Ya, jadi saya ulangi lagi, dapur korowelang adalah Luk 13 dengan ciri-ciri di atas metuk itu bulat, tidak pipih seperti dapur tombak citro, yang terus kemudian dapur citro itu ada sapit kayak ada penjepitnya tengahnya itu. Jadi bedanya jauh sekali. Cuman memang kita sudah lazim orang mengatakan tombak korowelang, padahal tidak, itu tombak dapur citro. Itu menurut versi saya ya, sahabat Pusaka Jawa. Dia kayak seperti yang tadi lah, keris umyang, putut kembar bilangnya umyang. Umyang kan nama empu, dapurnya ya putut kembar, ya kan. Kemudian apalagi yang tadi saya di awal sampaikan ya, banyak lah yang kadang ya kayak penamaan di kita itu masih rancu, karena memang banyak sekali perbedaan. Kitab-kitab kan banyak, kitab keris ada Serat Centini, ada Duwung, ada banyak lah ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau bicara tentang tadi dapur citro ini, nanti mungkin next time kalau saya tombak korowelangnya ada, insya Allah saya review. Jadi sahabat Pusaka Jawa bisa membedakan, oh iya itu tombak korowelang dan ini tombak dapur citro Luk 11. Kalau melihat dari perlambang Luk 11 adalah dengan harapan si empu, pemilik
dapur Luk 11 adalah mempunyai cita-cita atau ambisi yang besar dalam meraih kedudukan. Dalam meraih kedudukan baik itu status sosial maupun ekonomi. Jadi entah itu keris, entah itu tombak yang berluk 11, perlambangnya adalah supaya si pemiliknya itu mempunyai ambisi yang besar. Cita-citanya besar, baik itu secara untuk meraih kedudukan ataupun meraih kedudukan berarti kan status sosial ya di masyarakat. Terus kedua adalah secara ekonomi. Cocok sekali dimiliki oleh para pemuda kayak saya. Tapi itu dulu. Ya sahabat Pusaka Jawa. Dan dengan pedaringan kebak, makna dan filosofi dari pamor pedaringan kebak adalah sebagian pecinta keris beranggapan bahwa tuah dan angsarnya pedaringan kebak lebih kuat daripada pamor wasuta. Kalau pamor wasuta kan dua nih, pertama adalah memudahkan untuk mencari rezeki, kedua hidupnya tentram. Nah, kalau pedaringan kebak lebih dikuatkan lagi. Namanya juga pedaringan itu tempat buat beras, kebak itu penuh. Nah, kalau wasuta kan beras tumpah. Nah, ini lebih penuh lagi. Jadi, sebagai pecinta keris, pedaringan kebak mempunyai tuah dan angsar. Satu, mempermudah orang yang memilikinya untuk mencari rezeki. Kedua, hidupnya tentram. Ketiga, tambahannya adalah bisa untuk penolak bala atau protek untuk diri sendiri dari serangan guna-guna dan lain sebagainya. Nah, itu kelebihannya. Jadi di samping gampang mencari rezeki ya, terus kemudian setelah gampang mencari rezeki otomatis kan perut kenyang, tidurnya pun kenyang ya, hidupnya tentram lah insya Allah. Walaupun tidak mesti, tapi kan gambarannya seperti itu. Kemudian ditambah dengan protek bisa untuk melindungi pemiliknya dari bahaya orang-orang yang syirik, yang tidak suka kepada kita, agar dijauhkan dari bahaya guna-guna ataupun santet. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat ini metuk, coba nanti kita lihat. Ini metuknya iras enggak ya? Ini metuknya iras. Jadi metuk iras itu sambung langsung ya dengan bilah ke sini nyambung. Itu mempunyai perlambang adalah nyawiji, menjadi satu yang kuat, tidak bisa dipisahkan. Karena ada metuk yang copotan. Ini metuk nih. Ini metuk. Ada metuk yang copotan, kalau ini satu. Jadi kalau metuk yang copotan itu bahannya ya sama dari satu bilah itu. Pada saat pembikinan saton atau kodokan berbentuk kotak begini ya, terus kan nanti bawahnya lancip, itu biasanya dipotong, ditempah agak panjang, dipotong, dan dia dibikin buat untuk metuknya nanti dimasukkan seperti itu ya. Jadi kalau metuk iras, ada yang beranggapan bahwasanya metuk iras artinya adalah nyawiji, menyatu yang kuat. Karena sebenarnya metuk dengan pesi itu perlambang, karena leluhur kita memakai semua itu dengan perlambang. Contoh ya, sini. Ini kan di bawah ada pesi nih. Pesi adalah yang ke bawah sini, yang buat pegangan sini, buat mempererat landaian. Besi yang ke bawah. Kemudian metuk itu masuk. Pesi sendiri kalau di Jawa berarti burung. Dan metuk yang masuk ke sini adalah sebagai burung, kan lambang dari laki-laki. Nah, metuk lambang dari perempuan atau wadonane masuk, seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi kalau memaknai, oh kenapa? Nah, kalau yang itu yang tadi kan yang iras penyatuan yang semakin erat. Lah kalau yang nggak iras, yang copotan, sama perlambang dari lingga dan yoni, penyatuan antara dua kubu yang berbeda. Yang dua kubu yang berbeda dijadikan satu, mensinergi menjadikan satu visi dan misi. Ya, sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi kemudian kalau kita lihat dari tombak ini, tombak Citro Luk 11 ya. Ini
panjangnya, tombak itu umumnya panjangnya 20 sampai 60 cm. Umumnya sahabat pusaka Jawa ya. Terus kemudian lebarnya kadang dari 1,5 sampai 15 cm ke sini, 15 cm. Itu standar tombak. Karena tombak kan fungsinya sebenarnya kalau secara fungsional adalah untuk berburu, untuk berperang, dan setelah itu kan ada tambahan setelah pengetahuan pertama untuk perlengkapan ritual seperti itu kan. Dan tombak sendiri kan pernah saya bahas bahwasanya manusia mengenal tombak pada zaman batu, zaman Flintstone ya, dulu kan udah pakai, tapi mereka kan tombak mereka dengan batu dipipihkan. Nah, seiring kepandaian manusia akhirnya tombak pun berubah, yang tadinya dongson atau perunggu kemudian beralih ke besi karena ada zaman perunggu. Itu nanti mungkin next time saya ceritakan lagi. Sebelum adanya besi ada masa keemasan perunggu, jadi senjata semua pakai perunggu ya. Nah kalau dilihat dari ini panjangnya 30 cm, sekitar 30 cm ini 30 cm. Lebar dari bilah ini adalah lebar bilah sini bawah ini 3 cm. Nah, tombak kan ada dua fungsi. Pertama sebagai fungsional sebagai senjata pada umumnya, yang kedua sebagai pusaka. Kalau dilihat dari bentuk dan bentuk dan modelnya dari tipis begini, ini kemungkinan tidak untuk berperang atau tidak berfungsi sebagai senjata pada umumnya, tapi lebih dominan kepada pusaka. Dan yang menjadi ciri khas Nusantara adalah tombak-tombak kita pasti berbahan seperti pembikinan keris, yaitu mempunyai pamor. Karena kita memang punya kelebihan tersendiri dari seni tempa besi maupun seni penyatuan dengan bahan-bahan yang lain, kita mempunyai daripada bangsa yang lain. Sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa, untuk generasi milenial jangan pernah malu untuk memiliki pusaka. Ya, entah itu tombak, keris dan lain-lain. Saya akan memberikan alasan kenapa. Karena sahabat pusaka Jawa kadang ada yang saya lebih senang mengkoleksi samurai. Sahabat pusaka Jawa boleh silahkan mengkoleksi samurai. Berarti Anda mengkoleksi budaya negeri lain. Betul tidak? Samurai adalah senjata kebanggaan dari bangsa Jepang. Berarti Anda mencintai warisan leluhur budaya Jepang. Kenapa tidak keris? Kan sama warisan leluhur budaya kita Nusantara, tombak yang punya pamor dan mempunyai seni tempa yang tinggi, keindahan yang lebih daripada katana. Katakan katana bisa tepas paku, sama kita punya keris yang namanya keris Brojogono pun bisa tembus untuk perisai yang bentuk besi atau baju sirop pun bisa tembus. Kedua, saya lebih senang pisau Damaskus. Sama aja, berarti kamu mengkoleksi, mencintai warisan budaya luar negeri, negara tetangga sebelah. Saya lebih senang pedang-pedang Eropa, ya sama aja. Cobalah sahabat pusaka Jawa. Sebelum Anda mencintai budaya orang lain, cintai budaya kita dulu. Agar sahabat pusaka Jawa akan mempunyai satu kebanggaan. Ya, daripada Anda ngoleksi PlayStation atau bermain Mobile Legends, mending main keris. Ya. Sekarang begini. Mas Oo main keris nanti syirik. Syirik itu pada dasarnya bukan pada bendanya, tapi pada sifat kita. Pada saat kita memaknai benda tersebut. Contoh ya. Ini kasih contoh lagi nih. Jadi umpamanya Anda memegang, Anda sering lewat di daerah gang itu, pasti ketika lewat banyak preman, ketika lewat dimintain, kalau nggak dimintain dipukulin. Ketika sudah sering begitu, maka Anda membeli pistol. Dengan membeli pistol, ketika mereka melawan, Anda bisa melakukan perlawanan. Setidaknya bisa berani melawan dan hatinya tenang. Dan ketika Anda membawa pistol hatinya tenang, tanpa disandarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
bahwa saya punya pistol, saya tidak takut dengan preman itu, saya jalan tenang, itu Anda sudah syirik. Benar nggak? Iya, sudah menduakan. Karena yang bikin tenang bukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tapi pistol itu. Nah, keris pun sama. Keris jadikanlah sebagai investasi ekonomi, ya, selain tanah, selain deposito, ya, selain burung-burung yang hidup, hobi yang hidup kan riskan tuh, burung bisa mati, ya, tapi kalau keris kan enggak. Nah, tinggal kita kenali dulu mindset kita. Oh, ini sekedar budaya. Nah, ketika Anda mencintai satu pusaka, kenali dulu warongkonya, besinya, garapnya. Jadi Anda tidak, ketika dihukumi Anda bermain keris syirik, tidak, saya tahu kok ricikannya. Ini keris ini dapur ini, tombak ini dapur ini, bahan materialnya adalah biji basa, diperkirakan dibuat pada tahun ini, warongkonya begini. Jadi kita memberikan nilai edukasi tentang eksotorinya, sahabat pusaka Jawa. Kalaupun ada isinya, itu bonus. Karena pada dasarnya kita bermain keris dengan pusaka-pusaka itu tidak bisa lepas dari mistik. Ya kan? Kenapa saya bilang tidak? Karena pembuatan pusaka-pusaka kita itu pasti melibatkan doa. Jadi doa, kayak contoh lah, sahabat pusaka Jawa datang ke seorang, orang pintar, supranatural, paranormal, ataupun ustadz, ataupun kiai, minta didoakan. Ya, baik itu dalam bentuk makanan, baik itu dalam bentuk minuman, kemudian dimakan. Berarti kan mengambil berkah dari doa sang kiai, sang ustadz, sang paranormal, dan lain sebagainya, agar ada perubahan atau efek ke tubuh kita. Sama halnya dengan keris, tombak, pedang, dan lain sebagainya. Sang empu ketika membuat adalah mereka dengan ritual, dengan doa yang dimasukkan ke dalam bilah itu. Selama bilah ini masih ada, berarti mudah-mudahan doa-doa para empu masih ada. Kalau makanan kan habis ya, seperti itu. Kayak ini yang saya makan jeruk nih, tak doa ini. Oke sahabat pusaka Jawa, kalau kita rangkum, dapur tombak Citro Luk 11 berarti dengan harapan pemilik tombak Luk 11 ini adalah menjadi orang yang mempunyai kesemangatan yang besar atau ambisi yang besar dalam menggapai cita-cita baik kedudukan, status sosial maupun ekonomi. Kemudian ditutup dengan pamor pedaringan kebak, diharapkan setelah mencapai semua pada titik puncak, ya, ambisinya besar, tapi juga diiringi dengan pamor suta yang memudahkan orangnya untuk mencari rezeki, kemudian menjadikan orang hidupnya tentram, kemudian pedaringan kebak punya nilai plus lagi, yaitu memproteksi pemiliknya agar tidak mudah terkena guna-guna ataupun santet. Jadi orang kaya, tapi hidupnya tentrem, ayem, lakasing orang kena musibah sehat, ya kan? Nah, itu jadi idaman semua orang sepertinya, ya. Sahabat pusaka Jawa, jadi saya katakan ini adalah tombak Citro Luk 11. Mungkin kalau ada orang yang mengatakan itu korowelang, Mas, ya terserah lah, karena ini memang sudah mahfum sama orang, ini adalah korowelang. Padahal korowelang yang asli adalah Luk 13, dan di sininya bulat, tidak ada sapitnya. Jadi saya ulangi, kalau korowelang Luknya 13, kemudian di sininya bulat, di atas metuknya bulat, ya, tidak ada penjepit atau sapitnya di sini. Ini kan pipih dan penjepitnya, ini sapitnya di sini. Tidak ada kalau korowelang. Dan kalau dibeginikan, itu seperti ular korowelang, karena di sini juga bulat. Di sini itu bulat sampai ke metuk itu bulat. Ya sahabat pusaka saya, mudah-mudahan dengan pembabaran saya yang tidak begitu panjang dan lebar, sahabat pusaka Jawa bisa mengetahuinya.
Kalaupun ada perbedaan adalah rahmat. Ya, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.